wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Tidak memberi makan orang miskin satu masalah. Kemudian tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin juga satu masalah. Jadi menarik, kenapa orang yang membiarkan anak yatim dan tidak peduli dengan orang miskin itu dianggap mendustakan agama. Qur'anuna nurun mubin lil 'abidin madas sinin, nurun 'ala nurin lana درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين. Membiarkan anak yatim, enggak mereka asuh, tidak mereka berikan bantuan, tidak mereka berikan sokongan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Tidak memberi makan orang miskin satu masalah. Kemudian tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin juga satu masalah. Jadi menarik, kenapa orang yang membiarkan anak yatim dan tidak peduli dengan orang miskin itu dianggap mendustakan agama. Kok bisa? Karena ternyata agama ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara. Yang Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu lil muslimi atau al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Kalau seandainya ada satu anggota tubuh yang sakit, kita merasakan ya kan? Gigi sakit, tangan atau kaki keseliu, itu badan ikut merasakan semuanya. Panas badan, ikut demam. Kuping sakit, badan demam. Mata sakit, enggak nyaman, ya, cemekam, mencekam, ya. Itu pun kalau sakit, aduh, seluruh tubuh merasakannya. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini, Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Kemudian muslim satu dengan lainnya itu bersaudara, dan juga bahwasanya kita itu seperti satu anggota tubuh. Tapi ketika tahu ada saudara kita yang sudah meninggal dunia, dia meninggalkan anak-anaknya, tidak kita peduli, mana rahmatul alaminnya, mana ikhwahnya, mana kal jasadil wahidnya. Begitu juga wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya, mana. Jadi orang seperti ini mendustakan agama. Maka oleh karena itu, ikhwati fillah, KGR ke depan harus sampai seperti itu. Bagaimana kita mampu menggalang dana, peduli dengan fakir miskin. Bagaimana kita bisa membentuk sunduk takaful, ya, kita peduli dengan saudara-saudara kita. Kalau perlu sampai suatu saat nanti orang lain yang tidak punya uang bisa kita berikan modal. Ini sekarang jangankan orang luar, orang dalamnya belum bisa kita berikan modal. Tapi sebenarnya Anda sudah memberikan, ya. Anda sudah memberikan kepada antum. Ini ada bumbu ireng, antum silahkan bisnis. Tapi nggak ada kan? Nggak ada yang siap untuk berbisnis. Untuk teamwork kita ini, antum boleh ambil, nggak usah kasih modal dulu. Antum ambil, terjual, kasih ke anak, terjual, kasih ke anak. Ya, ambil dari anak berapa, kemudian antum bisa jual berapa, itu sudah keuntungan. Rasulullah SAW memulai bisnisnya sebelum jadi seorang bisnismen handal skala internasional, kan beliau mulai dengan yang kecil-kecil, ya, dengan mengembala kambing, dengan hal-hal yang kecil dulu. Jadi kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini kalau kita memiliki kemampuan, dimulai dengan keluarga kita dulu, kemudian tetangga kita, agar jangan sampai kita termasuk orang yang mendustakan agama. Begitu juga yang mendustakan agama adalah fawailul musallin, yaitu orang-orang yang melambat-lambatkan sholatnya. Karena orang yang tidak sholat itu kafir. Melambat-lambatkan sholat sampai habis waktunya,
ini mendustakan agama, bermain-main dia dengan agama. Ya. Kenapa orang sampai an salatihim, menunda waktunya? Biasanya alladzina hum yura'un, mereka yang salatnya itu suka pamer-pamer. Ya, suka pamer-pamer. Ini semua menyebabkan apa? Wa yamna'un al-ma'un. Ada barang-barang berharga yang mereka miliki tidak mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari surat ini, tidak membiarkan anak yatim. Anak yatim ini yang ditinggal ayahnya. Kenapa ditinggal ayahnya? Karena ayah yang bertugas untuk memberikan nafkah untuk anak. Dan selama anak itu belum baligh. Kalau sudah baligh, itu bukan anak yatim lagi. Ini udah meninggal orang tuanya, bukan anak yatim, udah besar-besar semua nih. Tapi di Indonesia atau faktor pendidikan yang salah, yang seharusnya anak itu sudah mandiri dari sejak baligh, ini kita enggak kita mandirikan anak sampai selesai kuliah baru dianggap mandiri. Selama masih SD, SMP, SMA dianggap belum baligh gitu. Itu berarti dianggap belum baligh. Kuliah pun dianggap belum baligh. Kadang-kadang S1, S2 pun belum baligh ya. Ya, sampai S3. Nanti udah selesai S3 dikiranya ada orang yang ambil kerja. Pak, kerja sama saya. Enggak. Kita juga harus mandiri. Jadi akhwati fillah, kuliah itu untuk menuntut ilmu, bukan untuk cari ijazah lalu dengan ijazah itu kita berbangga. Satu lembar kertas itu, semua orang juga punya kertas itu. Sampai kita sungguh-sungguh berusaha menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Maka terpuji orang-orang yang berbisnis mandiri walaupun usaha kecil-kecil. Ya, antum kalau melihat tahu wali itu, lihat bagaimana Allah berikan kelapangan hati kepada beliau sehingga beliau mandiri, ya, bisa menunjukkan keahliannya. Oh, itu luar biasa. Pelan-pelan tapi kita terus berpikir untuk terus berkembang. Sampai suatu saat tahu wali di kota Langsang semuanya dari dapur beliau misalnya kan. Jadi harus pikirin sana, nih buka cabang, gimana buka cabang. Yang buka cabang itu ke KUA aja sih, buka cabang. Yang buka cabang ini juga perlu. Ya, insyaallah. Jangan biarkan anak yatim, jangan biarkan orang miskin, dan mari salat tepat waktu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.